Bapa dalam surga, kami berterima kasih ya Tuhan atas pembahasan yang Tuhan izinkan untuk hari ini kami mau bahas bersama. Khususnya kami melanjutkan dalam sesi yang ketiga di dalam The Loving God and Our Postmodern World. Tuhan, tolonglah kami supaya kami bisa membahas akan bagian ini dengan satu pembahasan yang bukan sekedar secara kognitif, tapi bagaimana kami juga belajar secara spiritual, kami mencicipi kekekalan, mencicipi berkat-Mu, dan juga mencicipi setiap apa yang sudah digumulkan oleh orang-orang sebelum kami, untuk kami bisa belajar untuk bagaimana mengcompare, dan kami bisa belajar untuk memilah mana yang benar dan mana yang salah, dan juga memilah mana yang berkenan Tuhan, maupun yang tidak diperkenan oleh Tuhan, dan kami belajar untuk memilah apa yang tidak beres maupun mana yang beres. Tuhan, tolonglah kami supaya kami juga dapat dibentuk oleh Tuhan melalui pembelajaran pada malam hari ini, khususnya pembahasan kami yang singkat yang akan kami bahas. Terima kasih Tuhan, berikan hikmat kepada hamba-Mu, berikan hati yang takut akan Tuhan, sehingga dia tidak sembarangan memberikan pengajaran, tapi biarlah Tuhan Engkau yang memimpin, dan juga Engkau yang menjadikan pembahasan ini dapat menjadi sebuah bagian untuk kami bisa merefleksikan ulang siapakah kami di hadapan Tuhan, bagaimana kami mengasihi Tuhan, dan bagaimana kami hidup bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, adalah doa seru kami yang kami mohon dan kami serahkan. Dan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur pada Tuhan. Amin. Baik, saudara sekalian, kita hari ini akan melanjutkan pembahasan kita. Setelah minggu lalu kita bicara tentang Bernard of Clairvaux and Our Postmodern World. Hari ini kita mau langsung masuk kepada sesi yang ketiga, yaitu adalah kita mau bicara tentang seorang bernama Thomas A. Kempis. Nah, saudara, Thomas A. Kempis adalah orang yang hidup di abad 13. Nah, kita melihat di abad 13, kita melihat Thomas A. Kempis adalah seseorang yang dilahirkan di Jerman, dan dia matinya di Belanda. Nah, pada saat kita melihat di dalam sejarah dia, ada satu buku yang sangat-sangat indah, di mana buku itu adalah buku yang sangat mempengaruhi dunia. Khususnya, saudara, di Indonesia kita sudah melihat buku itu diterjemahkan. Nah, bukunya adalah judulnya adalah Mengikut Jejak Kristus di dalam bahasa Indonesia. Nah, saudara bisa beli buku itu penerbitnya adalah Yayasan Obor Indonesia. Nah, tentu saja buku itu diterbitkan oleh Katolik, tetapi kita juga bisa belajar dari buku itu bagaimana kita belajar menata ulang, khususnya di dalam spiritualitas kita, bagaimana kita berbicara, bagaimana kita mengasihi, lalu bagaimana kita melakukan etika, lalu bagaimana kita membangun sebuah komitmen di hadapan Tuhan. Nah, saudara, something yang spiritual ini perlu menjadi sebuah disiplin untuk kita bisa belajar bagaimana menata ulang spiritualitas kita dan bagaimana kita belajar mendekatkan diri kepada Tuhan. Saya sangat harapkan saudara bisa mencari buku itu, bukunya kecil, dan buku itu adalah buku yang sangat baik untuk kita bisa sama-sama belajar untuk memahami tentang spiritualitas Kristen. Sudah bisa cari dalam bahasa Indonesia, maupun juga sudah bisa cari dalam bahasa Inggris. Ya, bahasa Inggrisnya adalah judulnya yang dipakai adalah The Imitation of Christ. Nah, hari ini sebelum kita akan mau bahas tentang satu pemikiran dari Thomas A. Kempis tentang love, bagaimana mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Sudah kita melihat tema daripada Thomas A. Kempis adalah tema yang banyak sekali tidak dianggap penting, khususnya oleh orang-orang postmodern. Kenapa, saudara? Karena orang-orang postmodern adalah orang-orang yang menganggap bahwa apa yang dipercaya oleh seseorang itu adalah sesuatu yang tidak perlu untuk dijadikan something eksklusif. Jadi istilahnya kalau kita melihat Thomas A. Kempis menganggap penting bagaimana kita imitating Christ, bagaimana kita belajar untuk mengikuti jejak Kristus, atau kita belajar untuk meniru atau meneladani, lebih tepatnya, meneladani Kristus. Nah, tapi kita seringkali melihat bagaimana orang-orang postmodern adalah orang-orang yang mengajak kita untuk tidak usah kita melihat Kristus sebagai teladan satu-satunya yang sempurna, maupun melihat Kristus adalah satu-satunya pengajaran yang teragung, terbenar, maupun juga bagaimana kita memiliki kerohanian yang sempurna, itu adalah harus di dalam Kristus. Dan bagaimana seharusnya juga mengkaitkan dengan yang lain. Nah, saudara, sebelum kita akan masuk di dalam Thomas A. Kempis punya konsep, kita akan hari ini lebih sedikit berbeda dengan minggu lalu. Minggu lalu kita lebih banyak bicara tentang kitab suci, lalu kita bicara juga tentang perspektif daripada
Dana de Clevo. Tapi hari ini kita mau coba untuk memulainya dengan kita memahami tentang postmodern world dulu. Nah, saya akan mengutip dari seorang, saudara, mungkin bisa slide berikutnya, yaitu adalah seorang bernama Jacques Lacan. Atau kita melihat ini adalah salah satu filsuf postmodern yang kalau orang yang mengagumi dia, mereka dinamakan sebagai Lacanian. Ya. Nah, Jacques Lacan ini adalah seorang filsuf dari postmodern yang banyak sekali mempengaruhi banyak tokoh-tokoh postmodern di abad 21. Nanti setelah Jacques Lacan akan ada satu nama lagi yang sangat dipengaruhi oleh Jacques Lacan ini. Jadi nanti yang orang kedua ini adalah tokoh Lacanian atau penerus daripada seorang yang bernama Jacques Lacan, meskipun dia tidak meneruskan semua konsep dari Jacques Lacan, tapi dia menjadi salah satu yang meneruskan konsep basicnya. Oke, saya akan langsung saja, saudara bisa melihat di layar, di mana dikatakan di situ manusia adalah makhluk yang berlubang jiwanya. Ini adalah satu definisi. Jadi, who is man? Siapa itu manusia? Nah, dia mengatakan manusia itu adalah makhluk yang berlubang jiwanya. Atau istilahnya bukan lubang, itu bukan hole, ya, tetapi lebih kepada yang lebih tepat penerjemahannya bukan lubang, tapi penerjemahan yang lebih tepat adalah memiliki lack. Memiliki lack itu ketidaksempurnaan. Jadi ada something yang missing di dalam pribadi yang namanya manusia. Ada something yang kosong atau yang berada di dalam diri manusia. Jadi setiap manusia yang lahir di bumi, dia mengatakan bahwa setiap manusia itu adalah makhluk yang punya something lacking, memiliki something yang hilang, ada something yang lubang di dalam jiwanya. Di mana dia mengatakan bahwa manusia memiliki lubang dalam jiwanya, dan di mana lubang itu harus diisi, di mana kekosongan itu harus diisi, di mana something yang lacking itu harus diisi, dan itu harus dituntut. Jadi manusia harus menuntut diri untuk mengisi lubang di dalam jiwanya. Kalau tidak diisi, maka yang terjadi yaitu orang itu akan mengalami sebuah kehidupan yang kita bisa namanya kejenuhan, atau kehilangan makna hidup, atau menjadi orang yang kehilangan akan meaning of life, atau juga kehilangan semangat hidup dan sebagainya. You can name it. Kamu bisa menamakan apapun definisinya. Tetapi yang dipercaya oleh Lacan adalah bagaimana manusia itu punya kebutuhan. Dan kebutuhan penting dalam diri manusia adalah mengisi lubang di dalam jiwanya. Nah, lubang ini bisa diisi misalnya dengan luxury stuff, atau misalnya saudara menyukai misalnya mobil mewah, saudara beli Ferrari, saudara beli Lamborghini. Nah, kalau sudah punya Lamborghini, sudah punya Ferrari, saudara merasa I am something. Saudara akhirnya terisi lubang jiwanya. Atau saudara menjadi seorang yang butuh teman, atau saudara butuh pacar, atau butuh suami, atau butuh istri. Kalau sudah terpenuhi, maka saudara merasa bahwa tidak kosong lagi. Lalu saudara mau dekat dengan keluarga, di saat saudara jauh daripada keluarga, saudara ingin dekat dengan keluarga. Nah, itu adalah something missing yang saudara harapkan untuk saudara bisa terisi di dalamnya. Termasuk adalah Tuhan. Saudara mencari Tuhan, atau saudara mencari kepercayaan, saudara mencari belief, atau saudara mencari filsafat adalah untuk supaya mengisi apa yang ada, yang lubang, atau apa yang kurang di dalam diri saudara sebagai manusia. Jadi Lacan mengatakan bahwa manusia itu harus punya kebutuhan ini, harus menuntut diri untuk mengisi lubang dalam jiwanya ini, yaitu adalah something yang dibutuhkan, baik itu spiritual, baik itu humanistic friend, atau juga family, atau juga pasangan, maupun luxury stuff, dan sebagainya. Nah, kalau tidak diisi, maka hidup manusia menjenuhkan, hidup manusia kosong, dan hidup manusia tidak memiliki arti. Nah, bagi Lacan, itulah desire love. Jadi, setiap manusia itu memiliki desire di dalam dirinya. Yang dia namakan adalah desire love. Di situ adalah dia harus punya kecintaan terhadap dirinya.
Jadi setiap manusia itu harus punya kecintaan pada dirinya. Kenapa? Kalau dia nggak bisa mencintai dirinya, bagaimana mencintai orang lain? Kalau tidak bisa mencintai dirinya, bagaimana dia bisa mencintai yang dianggap sebagai Tuhan, atau dianggap sebagai keluarga, yang dianggap sebagai pasangan, maupun yang dianggap sebagai something luxury. Maka dia harus punya desire love, dia harus punya keinginan. Maka definisi dia adalah cinta yang penuh keinginan, yang penting. Kenapa penting? Adalah karena itulah yang mendorong saya beraktivitas di dalam hidup. Ya, jadi itulah yang menjadi satu pemikiran, yaitu setiap manusia pasti memiliki desire love. Tidak ada satupun yang tidak punya. Nah, sekarang problemnya adalah apakah semua aktivitas hidup yang kita hidupi itu selalu sesuai dengan keinginan kita. Nah, ini ya yang menjadi pertanyaannya. Nah, kita punya desire love untuk yang mendorong kita untuk beraktivitas. Jadi, saya punya semangat hidup misalnya, Pak. Saya kalau nggak punya pacar, maka saya nggak punya semangat hidup, maka kita akan males, kita akan menjadi orang yang pesimis, kita akan ngelamun terus, dan sebagainya. Nah, akhirnya kita menjadi orang yang tidak produktif. Nah, dia mengatakan bahwa orang yang mau produktif, orang yang mau memiliki aktivitas, dia harus punya pemuasan di dalam desire love-nya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, apakah setiap aktivitas hidup yang dipikirkan oleh manusia itu selalu sesuai dengan keinginan mereka? Jawabannya adalah tidak. Banyak mereka yang waktu memiliki desire love, tetapi desire love mereka itu terlalu ideal, sehingga akhirnya waktu mereka mengharapkan itu dan mereka nggak dapatkan itu, mereka stres, dan akhirnya mereka pakai banyak cara. Salah satunya adalah mereka bunuh diri, atau salah satunya adalah mereka kecewa, dan akhirnya mereka melakukan sebuah hal yang sangat-sangat tidak mendidik, yaitu adalah menyiksa diri dan sebagainya. Nah, tetapi kita harus belajar bahwa memang loving itu adalah sesuatu yang dianggap oleh Lacan adalah something like dari semua realita kehidupan. Jadi dia mengatakan bahwa sebenarnya manusia itu cacatnya adalah karena dia butuh cinta, dia butuh sebuah keinginan yang terpuaskan. Jadi kalau keinginan itu nggak terpuaskan, cinta itu nggak terpuaskan, maka dia akan menjadi orang yang kehilangan makna hidup, dan dia akan menjadi orang yang kehilangan semangat di dalam hidupnya. Maka banyak sekali orang yang akhirnya melakukan sebuah jalan pintas, yaitu adalah dengan mereka melakukan bunuh diri dan sebagainya. Maka jangan heran, saudara, kita melihat di zaman postmodern, orang bunuh diri karena cinta itu banyaknya luar biasa. Dibandingkan dengan zaman modern, orang postmodern lebay istilahnya. Secara emosi itu sangat-sangat sensitif. Dan akhirnya banyak dari mereka mengungkapkannya dengan cara-cara yang sangat-sangat, ya kita katakan sebagai sesuatu yang lacking justru. Karena mereka rentan, akhirnya mereka menjadi orang-orang yang kehilangan makna hidup dan sebagainya. Nah, saudara, ini adalah secara basic kita melihat definisi tentang manusia yang dipikirkan oleh Lacan. Ini adalah tokoh dari postmodern abad 21. Yang kita melihat bagaimana sebenarnya kalau kita tanya kepada diri kita sebenarnya, apakah betul kita ini orang yang berlubang jiwanya? Apa betul kita ini a man with leg? Hidup adalah hidup sebagai seseorang yang cacat. Mungkin kalau kita katakan secara biblical, maka manusia memang punya cacat. Cacatnya justru adalah karena manusia jatuh dalam dosa, bukan? Karena manusia jatuh dalam dosa, maka manusia mengalami kecacatan. Tapi kecacatan di situ sebenarnya bukan sekedar kecacatan secara satu hal, yaitu karena teman, karena keluarga, pasangan, luxury stuff, Tuhan. Ya, tetapi sudah ada satu hal yang kita lihat, kecacatan yang muncul adalah karena kecacatan di dalam melakukan kehendak Tuhan. Manusia dicipta adalah untuk melakukan kehendak Tuhan. Tetapi kita melihat waktu manusia jatuh dalam dosa, manusia kehilangan kemuliaan Allah, maka bagaimana mungkin bisa melakukan kehendak Tuhan? Maka kita bisa katakan, kalimat ini kelihatannya sesuatu kalimat yang sangat biblical, yaitu adalah manusia adalah makhluk yang berlubang jiwanya, tetapi kita melihat lubang yang dibicarakan masih sesuatu yang dikatakan sesuatu yang bersifat humanistik, atau
sesuatu yang dikaitkan dengan spiritualitas, tapi spiritualitas praktis. Padahal kalau kita melihat ini adalah urusan theological, ini sesuatu yang berurusan teologis. Kenapa? Karena waktu seseorang nggak diisi sama Tuhan, maka mau punya teman, mau punya keluarga, mau punya pasangan, mau memiliki luxury stuff sekalipun, itu tidak ada artinya. Jadi kalau kita melihat di dalam teologi, justru waktu manusia kehilangan kemuliaan Allah dan kehilangan Allah sendiri, maka hidup mereka tidak mungkin menjadi hidup yang memiliki arti. Meskipun punya teman, meskipun punya keluarga, meskipun punya pasangan, maupun memiliki luxury stuff. Jadi kalau kita mengatakan desire love itu adalah sesuatu yang sebenarnya bukanlah kebutuhan utama bagi manusia kalau kita baca secara teologi. Kenapa? Karena sebenarnya kita melihat manusia kenapa bisa berlubang jiwanya, manusia kenapa bisa cacat, itu adalah karena manusia kehilangan Allah. Manusia kehilangan kemuliaan Allah. Manusia kehilangan akan firman Allah di dalam hidupnya. Maka itulah kenapa waktu kita katakan akhirnya manusia bicara tentang desire love, tapi desire love-nya masih kembali kepada egosentriknya diri sebagai manusia, maka itu adalah sesuatu yang nggak mungkin menyelesaikan problem. Jadi itulah kenapa waktu kita melihat waktu Lakan mengatakan bahwa manusia harus menuntut diri untuk mengisi lubang jiwanya, kalau nggak diisi maka dia akan menjadi manusia yang kosong, maka dia mengatakan ini semua harus diisi dengan sebuah cinta yang penuh dengan keinginan untuk mendorong kita bisa beraktivitas, bisa bermentalitas, bisa memiliki aplikasi di dalam hidup. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan keinginannya sendiri. Maka kalimat Lakan sendiri kalau kita mengatakan ini tidak tuntas. Ya. Maka kita melihat Alkitab lebih bisa memberikan jawaban lebih tuntas tentang kenapa manusia bisa memiliki lack, bagaimana manusia bisa memiliki kecacatan. Oke, tapi kita belum bicara tentang hal itu dulu, tapi kita lebih bicara tentang filsafat daripada postmodern. Nah, Saudara, ini pertama kita singgung daripada Lakan, yaitu adalah dia mengatakan bahwa manusia harus menuntut diri mengisi lubang jiwanya dengan desire love, supaya dengan desire love itu manusia dapat didorong untuk beraktivitas sehingga dia baru bisa menemukan meaning of life-nya, baru bisa menemukan makna hidupnya. Jadi kalau misalnya dia bisa beli Lamborghini, dia baru merasa hidupnya itu adalah hidup yang apa? Hidup yang berarti. Kenapa? Aku orang sukses. Misalnya kalau saya bisa pakai jam Rolex, maka saya orang yang memiliki apa? Saya memiliki kekayaan, dianggap orang kaya. Atau saya punya pacar, berarti saya adalah cowok yang laku. Punya keluarga, berarti saya memiliki akan satu hal, yaitu apa? Kemampuan untuk membuktikan kepada orang lain bahwa apa? Saya juga adalah orang yang bisa memiliki sebuah tanggung jawab, dan sebagainya, dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, hari ini kita temanya adalah bicara tentang love. Nah, mungkin kita perlu untuk melihat bagaimana desire love ini menjadi something yang relatif di dalam postmodern untuk menunjukkan bahwa apa? Pokoknya kamu punya desire love, kamu akan menemukan meaning of life kamu. Nah, kalau di dalam teologi reform nggak mungkin. Desire love nggak mungkin akan dapat menemukan meaning of life kamu. Kenapa? Karena kamu punya meaning of life itu adalah berasal dari Tuhan. Maka tidak mungkin desire love mewakili jawaban bagaimana kamu bisa memiliki satu kehidupan yang meaningful. Nah, Saudara, waktu mengasihi Tuhan pun sama. Kalau kita mengasihi Tuhan, tetapi kita punya standar, kita punya apa yang namanya sebuah basicnya, bukan berasal dari Allah, tapi basicnya adalah dari desire love yang humanistik. Maka kita tidak mungkin bisa menemukan sebuah jawaban bagaimana menemukan meaning of life. Oke, Saudara, kita akan ke slide berikutnya, yaitu adalah seorang yang mengadopsi pikiran daripada seorang bernama Jacques Lacan, yaitu adalah seorang bernama Slavoj Žižek. Orang ini adalah orang yang gila luar biasa, dan sampai hari ini orang ini masih hidup, dan orang ini banyak mempengaruhi anak-anak muda, khususnya di Eropa.
Dan kita melihat orang ini pernah diundang ke China, pernah diundang di kampus, kalau nggak salah di Beijing University, atau Tsinghua University, salah satu, saudara. Dia pernah diundang di situ, dan dia bicara tentang New Communism, dia bicara tentang komunisme kontemporer. Nah, kita nggak ngomongin tema itu, tapi dia punya konsep bahwa cinta, desire love, itu adalah sesuatu yang dibutuhkan oleh setiap manusia. Nah, tapi dia mengatakan, yes, manusia itu harus punya desire love. Manusia itu harus punya apa namanya satu keinginan, cinta yang penuh dengan keinginan. Untuk bagaimana apa? Untuk bagaimana cinta yang penuh dengan keinginan itu bisa mendorong kita untuk memiliki sebuah aktivitas, memiliki sebuah meaning of life. Dan saudara, waktu dikatakan tentang desire love ini, nah desire love yang bagaimana pertanyaannya? Nah, saudara, di dalam pemikiran dari Slavoj Žižek, waktu kita bicara tentang love, itu kita pasti bicara tentang orang lain dan kita bicara tentang diri. Jadi, mencintai diri dan mencintai orang lain. Dan dia mengatakan bahwa mencinta itu satu sisi sesuatu yang luar biasa indah, ya. Jadi cinta itu satu sisi sesuatu yang sangat ideal, sesuatu yang sangat indah. Nah, tapi dia mengatakan juga, in reality, love is evil. Jadi satu sisi dia percaya love itu something yang dikatakan menjadi necessity, setiap orang butuh cinta, tapi cinta yang sebenarnya kalau kita lihat cinta yang ada pada diri manusia, itu adalah cinta yang bersifat evil. Kenapa? Karena kalau mau mencintai seseorang, seharusnya kita mencintai itu bukan di dalam misalnya something yang positif. Jadi kalau misalnya saya mengasihi pacar saya, pertanyaannya kalau ditanya, kamu mengasihi pacarmu kenapa? Oh, mungkin kita mengatakan, oh saya mengasihi pacar karena apa? Ya karena pacar saya cantik, atau pacar saya pinter, atau pacar saya memiliki sebuah kelebihan yang saya nggak punya. Nah, misalnya gitu ya. Nah, ini very common, pendapat yang very common, yaitu adalah pada saat saya memilih pasangan saya adalah karena dia bisa mengisi saya, dan dia bisa memiliki something yang saya nggak punya, dia bisa isi, dan sebagainya. Nah, saudara, tapi bagi dia adalah apa? Others itu nggak bisa cuma dibaca hanya di dalam sisi yang namanya positif. Dia mengatakan bahwa kalau kita mau mengasihi seseorang, kita harus mengasihi itu bukan pada mimpi, bukan pada opini, bukan pada pendapat, bukan pada penilaian secara satu sisi. Kalau mau mengasihi seseorang, atau mau mengasihi Tuhan, atau mau mengasihi apapun, kamu harus mengasihi di dalam realitinya, yaitu atau the real-nya, kalau pakai istilah dia itu. Jadi harus ada real-nya, harus ada kenyataannya. Orang yang kamu cintai itu bukan sekedar cantik, tapi dia adalah manusia yang lemah. Yang kamu katakan ganteng itu adalah orang yang rapuh. Yang kamu katakan indah itu adalah orang yang aneh. Dan orang yang kamu anggap sebagai orang yang bisa jadi pasangan kamu adalah orang yang tidak perfect. Dia adalah penuh dengan kesalahan. Bahkan kelemahan mereka, kerapuan mereka, keanehan mereka, kesalahan mereka, itu adalah kelemahan, kerapuan, keanehan, kesalahan yang bisa membuat kamu traumatik. Jadi dia mengatakan bahwa love is evil, love is traumatic. Jadi dia pakai contoh yaitu apa? Waktu seseorang mengatakan, aku cinta kamu, aku menikah sama kamu. Aku menikah sama kamu kenapa? Karena aku mencintai kamu. Dan pertanyaannya, kalau kamu benar-benar cinta, kenapa harus ada pertengkaran? Kenapa harus ada perceraian? Kenapa harus ada pisah ranjang? Kenapa harus ada sebuah cekcok? Nah, kita melihat realita bahwa apalagi di zaman postmodern abad 21, banyak orang yang sudah tidak lagi menghargai pernikahan. Banyak juga orang yang tidak mau lagi pergi ke gereja. Juga sudah banyak orang yang nggak mau lagi komitmen untuk hidup bersama.
Kebanyakan mereka kumpul kebo atau mereka tidak mau membangun sebuah komitmen, cuma relationship sebagai TTM, teman tapi mesra, tapi memiliki hubungan seksual dan juga mereka mengungkapkan rasa kasih seperti suami istri tapi tidak ada legalitasnya. Kenapa bisa demikian? Kenapa postmodern bisa seperti itu? Nah, dia mengatakan bahwa karena banyak orang mengasihi itu hanya one-sided. Mengasihi itu hanya karena kecantikannya, kepinterannya, karena dia memiliki kelebihan dan sebagainya, tapi tidak mau menerima kelemahan, kerapuan, keanehan, kesalahan yang traumatik itu. Sudah di satu sisi kita melihat, waduh ini pandangan bahaya banget. Love is evil. Love is traumatic. Tapi kalau saudara pernah mengalami in reality, misalnya saudara bertengkar dengan pacarmu, saudara bertengkar dengan suami istrimu, atau bertengkar dengan keluargamu, bertengkar dengan hamba Tuhanmu, dan sebagainya, dan saudara mengalami something traumatic, saya yakin dan percaya saudara mungkin akan mengatakan bahwa love is evil is true. Love is traumatic, jangan-jangan ini memang adalah definisi yang benar. Belum lagi kita melihat dikaitkan dengan Tuhan. Aku mengasihi Tuhan. Oh, betul, kamu mengasihi Tuhan. Tapi waktu kamu mengasihi Tuhan itu di dalam sisi Tuhan yang mana? Kalau kamu mengasihi Tuhan dalam sisi Tuhan yang penuh kasih, maka seharusnya apa? Ya, kalau mengasihi Tuhan di dalam Dia penuh kasih, maka kita seharusnya juga harus siap hati di saat Tuhan menyatakan something yang bersifat keadilan, something yang bersifat sebuah menyatakan kebenaran, dan sebagainya. Nah, saudara, dan seharusnya kalau sebagai orang Kristen, kalau kita membaca kitab suci, Tuhan mengajarkan kepada kita mengasihi Tuhan Allahmu dan juga mengasihi sesamamu. Tapi kita juga melihat banyak orang-orang Kristen yang sebenarnya in reality mereka adalah anak Tuhan, mereka adalah mungkin orang Reform, orang GRII jangan-jangan, tapi mereka enggan untuk bagaimana memiliki sebuah keterikatan. Mereka enggan untuk bersentuhan dengan orang lain, enggan untuk menerima others yang traumatik, enggan untuk bagaimana membangun sebuah hubungan dengan orang lain. Nah, Saudara, Slavoj Žižek di satu sisi dia adalah seorang yang sangat-sangat kontroversial waktu mendefinisikan ini. Tapi Saudara, apa yang dikatakan oleh Žižek adalah kalimat-kalimat yang sebenarnya kalau kita melihat in reality ini relevan. Kita melihat juga in reality banyak orang-orang yang mengatakan cinta, tapi sebenarnya dialah yang menciptakan sebuah evil di dalam hidup sebagai orang yang mengasihi dan dikasihi. Dan Saudara, ini dibuktikan oleh Slavoj Žižek. Slavoj Žižek ini dia udah menikah 3 kali. Dan dia bercerai 3 kali, Saudara. Udah punya 2 anak, Saudara. Dan dia bercerai 3 kali. Dan kenapa dia bisa bercerai 3 kali? Nah, dia mengatakan bahwa apa? Karena cinta yang dibangun oleh 2 insan ini tidak full. Saya mencintai pasangan saya dengan pembelajaran kelemahan, kerapuan, keanehan, kesalahan yang traumatik, saya akan cintai. Tetapi something traumatik yang ada dalam diri saya, belum tentu pasangan saya mau menerima saya. Nah, Saudara, itu yang dikatakan sebagai keengganan. Jadi istilahnya mencintai tapi tidak full hearted, kalau pakai istilah lebih keren dalam secara teologi itu tidak full gitu ya. Jadi hanya one sided, cuma separuh parsial saja. Dan karena cinta kasih itu dipahami sebagai something parsial, berarti apa? Ya berarti cinta yang kamu bangun itu kelihatannya love is beautiful, tetapi sebenarnya love is beautiful di dalam two-sided saja, one side only. Tapi another side, love is evil. Itulah kenapa kita melihat kalau orang-orang Kristen postmodern, mereka nggak mau jadi orang Kristen, tapi pokoknya gua juga gue ke gereja, tapi gua nggak mau mengatakan Kristen.
Atau saya nggak mau ke gereja, tetapi aku mengaku diri saya adalah orang Kristen. Kenapa? Karena mereka sangat ngeri dengan apa yang namanya komitmen. Mereka ngeri dengan apa yang janji. Mereka ngeri dengan apa yang namanya sebuah kehidupan yang betul-betul memiliki sebuah decision untuk apa? Follow the rules, follow the order. Nah, inilah yang menyebabkan kenapa di abad 21 kekristenan khususnya di Eropa itu mengalami sebuah penurunan yang luar biasa. Karena bagi mereka adalah orang Kristen terlalu banyak ngomong tentang komitmen mengikut Tuhan, terlalu banyak mengatakan bagaimana kita harus bayar harga, bagaimana kita harus untuk bagaimana memiliki sebuah ketaatan kepada Tuhan. Tapi in reality, mereka tidak jalankan semuanya. Semua kehidupan rohaninya lemah, rapuh, aneh, salah, traumatik. Maka bagaimana tidak? Love is evil. Satu sisi, apa yang menjadi statement dari Zizek pasti adalah nuansa kebencian. Ya, karena dia benci melihat orang Kristen itu munafik semuanya. Tapi saudara, kita harus percaya bahwa apa? Ini satu sisi adalah kalimat-kalimat tadi itu kalimat yang sangat-sangat masokis, atau bukan, maksud saya itu yang membuat kita menderita gitu ya. Tetapi pertanyaan, masokis tidak cocok ya, jadi lebih kepada yang kalimat yang membuat kita menderita. Tetapi kita harus pikir ulang, yaitu apa? In reality, berapa banyak kita sendiri yang menciptakan evil? Saudara nikah, tapi saudara sendiri yang menciptakan perceraian. Saudara mengatakan I am Christian, tapi saudara sendiri yang akhirnya meninggalkan kekristenan. Saudara mengatakan I love you, tapi saudara sendiri akhirnya mutusin pacarmu. Kenapa? Ya karena saudara nggak suka dengan kerapuan dia. Saudara melihat something yang salah pada diri dia, dan saudara nggak mau menerima. Cinta itu menerima apa yang bukan sekedar yang baik, tapi juga yang tidak sempurna. Maka Slavoj Zizek adalah seorang yang mungkin kita bisa katakan kalimatnya sangat-sangat ya memberikan sebuah menggelitik, tetapi ini adalah sesuatu yang juga perlu kita bercermin. Tentu kita nggak bisa mengatakan bahwa Zizek benar di dalam mendefinisikan ini. Kenapa? Karena dia mengatakan sejujurnya love itu is evil. Jadi apa? Dia mengatakan jujurlah bahwa love is evil. Maka itulah kenapa dia mengatakan bahwa apa? Kalau orang punya nafsu, desire love, tunjukkan bahwa kamu memang punya desire love itu. Jadi kalau kamu punya nafsu, lampiaskan. Makanya dia sangat menganggap bahwa masturbasi itu adalah sesuatu yang alamiah, yang kamu harus akui. Misalnya apa? Kalau saya punya desire love untuk menyukai seseorang dan saya punya imajinasi seksual, maka apa? Saya harus jujur sama diri saya sendiri, itu lampiaskan. Kalau memang nggak bisa, dia katakan bahwa itu apa? Minum Viagra. Kenapa? Viagra justru membantu kamu untuk lebih jujur, atau juga lebih untuk melampaui apa yang kamu nggak mampu dalam dirimu, yaitu adalah do Viagra. Nah, saudara, ini adalah sesuatu yang di dalam postmodern era kita melihat mereka mengatakan bahwa be honest with yourself, be honest with reality. Keanehan yang terjadi di dunia ini, kelemahan, kerapuan, kesalahan yang traumatik ini, in reality kamu yang bikin masalah, dan kamu yang bikin masalah adalah orang yang beragama, orang yang juga memiliki komitmen di hadapan Tuhan katanya, dan sebagainya. Maka itulah kenapa, saudara, akhirnya pertanyaannya adalah gimana kita sebagai orang Kristen di dalam postmodern era ini kita membangun sebuah ancang-ancang atau membangun sebuah langkah bagaimana kita seharusnya memperbaiki kita punya konsep cinta, kasih, khususnya mengasihi Tuhan. Ya. Saudara, saya kira ini juga menjadi sebuah pembelajaran yang sangat penting dan sangat baik, khususnya bagaimana kita bisa memiliki sebuah pemahaman teologis yang
bertanggung jawab. Oke, mungkin bisa ke slide berikutnya, saudara sekalian. Nah, ini adalah bukunya, yaitu adalah judulnya The Imitation of Christ, yang ditulis oleh Thomas A. Kempis. Nah, saudara bisa beli buku ini, baik versi Indonesia di Yayasan Obor Indonesia, maupun juga saudara bisa beli dalam bahasa Inggrisnya, atau mungkin e-booknya saudara juga boleh coba cari. Nah, ini buku ini adalah salah satu buku yang sangat baik, Nah, kita mau melihat dari salah satu chapter yang ada pada buku tersebut. Dan saya mau kita sama-sama bisa belajar dari apa yang menjadi pemahaman dia tentang cinta, kasih. Nah, saudara, saya ada taruh di situ yang bahasa Inggris, dan saya juga ada taruh di situ terjemahannya. Nah, nanti saudara kita bisa sama-sama baca dua versi ini. Oke, saya akan bacakan saudara sekalian. Nanti saya mungkin bisa minta bantuan teman-teman kalau memungkinkan untuk bisa baca bersama juga. Oke, saya akan bacakan saudara salah satu chapter daripada The Imitation of Christ dari Thomas A. Kempis. As yet my love is weak and my virtue imperfect, and I have great need of your strength and comfort. Therefore, visit me often, I pray, and instruct me in your holy law. Set me free from evil passion, and heal my heart from all disorder affection, that heal and cleanse in spirit. I may grow able to love, strong to endure, and steadfast to persevere. Saudara, ini adalah satu kali yang kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, next-nya, saya akan juga bacakan. Sampai sekarang cintaku lemah dan kebajikanku tidak sempurna, dan aku sangat membutuhkan kekuatan dan penghiburanmu. Oleh karena itu sering-seringlah mengunjungiku, aku berdoa dan ajarkan aku dalam hukum-hukummu yang kudus. Bebaskan aku dari nafsu jahat dan sembuhkan hatiku dari semua kasih sayang tidak teratur, agar disembuhkan dan disucikan dalam roh, di mana saya dapat bertumbuh mampu untuk mengasihi, kuat untuk bertahan, dan tabah untuk bertekun. Nah, saudara, kalau kita melihat di dalam chapter yang awal ini, kita bisa memahami bahwa bagi Thomas A. Kempis, kerentanan ketidaksempurnaan kerapuan manusia itu real. Jadi kalau tadi kita lihat Lacan, ya, waktu Lacan mengatakan bahwa desire of love yang ada dalam diri manusia itu adalah something missing di dalam jiwa manusia. Nah, saudara, ini adalah sesuatu yang sebenarnya kalau kita bisa kaitkan di dalam reality, bahwa apa yang dikatakan oleh Slavoj Žižek tadi, yaitu adalah kamu mengasihi seseorang, tapi kamu seringkali mengasihi seseorang itu hanya one-sided, tapi side yang lain, yaitu kelemahan, kerapuan, kesalahan yang traumatik, bahkan evil sekalipun, itu adalah sesuatu yang kamu tidak jujur. Untuk apa? Untuk mengatakan bahwa that is love. Nah, maka kalau kita melihat Thomas A. Kempis, waktu dia mengatakan, as yet my love is weak and my virtue imperfect and I have great need of your strength and comfort. Dia mengakui bahwa cintaku itu lemah dan dia mengakui kebajikanku tidak sempurna. Maka itulah kenapa kita lihat banyak orang Kristen masih progresif, masih banyak jatuh bangun di dalam mempercayai Tuhan, dan di dalam teladannya masih ada jatuh bangun juga. Dan kita melihat ketidaksempurnaan itu sebenarnya adalah sesuatu yang common, ada sesuatu yang alamiah yang harus kita sadari bahwa apa? Bahwa secara rohani manusia juga harus sadar bahwa tidak ada yang namanya kesempurnaan. Kesempurnaan itu milik Tuhan, maka manusia sudah jatuh dalam dosa, sudah kehilangan kemuliaan Allah, sudah cacat secara spiritual. Maka itulah kenapa Thomas A. Kempis waktu mengatakan bahwa aku sangat membutuhkan kekuatan dan penghiburan-Mu, Tuhan. Maka ini adalah something yang kita harus sadari bahwa Thomas A. Kempis mempercayai bahwa kerentanan ketidaksempurnaan kerapuan itu semua adalah karena manusia yang corrupted by sin. Maka kalau Tuhan tidak mengajarkan hukum kudusnya, tidak memberikan action kepada diri mereka, manusia tidak bisa apa-apa. Kenapa? Manusia sudah corrupted by sin, maka manusia bukan homo sapien lagi, tapi manusia menjadi homo corruptus. Homo corruptus itu adalah manusia yang hidupnya terkorupsi dan
manusia juga adalah makhluk yang berkorupsi. Jadi dia terkorupsi oleh dosa dan dia mengkorupsi di atas dasar dosa. Maka itulah kenapa justru kita melihat Thomas A. Kempis, dia mengatakan bahwa justru kerentanan, ketidaksempurnaan, kerapuan itu semua adalah sebuah realita. Jadi apa yang dikatakan oleh postmodern itu realita yang diakui oleh agama, diakui oleh kekristenan, diakui oleh Thomas A. Kempis. Namun, yang menjadi perbedaannya adalah kita melihat, kunjungi aku ya Tuhan, ajar aku dalam hukum-Mu yang kudus, bebaskan aku, sembuhkan aku, sucikan aku, supaya aku bisa mengasihi, supaya aku bisa kuat bertahan, supaya aku bisa bertekun dengan tabah. Nah, saudara, solusinya adalah kalau orang postmodern yaitu apa? Be yourself. Kalau kita melihat Thomas A. Kempis, bukan be yourself. Tapi apa? Bagaimana kita memohon kepada Tuhan. Seeking God. Bukan be yourself. Self sudah hancur. Jadi kita melihat yang dilakukan oleh Thomas A. Kempis itu apa? Justru karena gua lemah, kebajikan gak sempurna, gua butuh kekuatan, gua butuh penghiburan-Mu Tuhan. Aku butuh hukum kudus-Mu, aku butuh kebebasan-Mu, aku butuh kesembuhan-Mu, aku butuh akan kesucian-Mu. Jadi membutuhkan Tuhan, more than desire love. Saudara, inilah yang membedakan. Justru kita melihat Thomas A. Kempis dengan lugas sekali mengatakan bahwa apa? Bahwa aku sangat membutuhkan kekuatan dan penghiburan-Mu. Tanpa kekuatan dan penghiburan-Mu, desire love tidak bisa menjadi solusi. Saya tidak akan punya solusi yang lain. Solusi cuma satu, kekuatan dan penghiburan Tuhan. Nothing else. Maka kalau saya corrupted by sin, ya saya jadi homo corruptus. Saya jadi manusia yang terkorupsi dan saya manusia yang berkorupsi. Dan akan meneruskan generasi yang berkorupsi. Nah, itulah yang menjadi konsep pertama yang kita bisa lihat. Perbedaan antara konsep postmodern dengan konsep orang-orang yang khususnya dari Thomas A. Kempis. Oke, kedua, slide berikutnya. Apakah saya boleh minta tolong siapa? Brislin bisa bantu bacain saya untuk Inggrisnya, nanti saya baca Indonesianya. Okay, kok iya. Love is a mighty power and a great and complete good. Love alone lightens every burden and makes the rough places smooth. It bears every hardship as though it were nothing, and renders all bitterness sweet and acceptable. The love of Jesus is noble and inspires us to great deeds. It moves us always to desire perfection. Love aspires to high things and is held back by nothing base. Love longs to be free, a stranger to every worldly desire, lest its inner vision become dimmed, unless worldly self-interest hinder it, or ill fortune cast it down. Nothing is sweeter than love, nothing stronger, nothing higher, nothing wider, nothing more pleasant, nothing fuller or better in heaven or earth. For love is born of God. 1 John 4:7, and can rest only in God above all created things. Oke, thank you. Oke, saya akan bacakan Indonesianya. Next. Cinta adalah kekuatan yang hebat, kebaikan yang besar dan lengkap. Cinta saja meringankan setiap beban dan membuat tempat yang kasar menjadi halus. Itu menanggung setiap kesulitan seolah-olah itu bukan apa-apa dan membuat semua kepahitan menjadi manis dan dapat diterima. Kasih Yesus itu mulia dan mengilhami kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan besar. Itu menggerakkan kita untuk selalu mengingini kesempurnaan. Cinta bercita-cita untuk hal yang tinggi dan tidak ditahan oleh dasar apapun. Cinta rindu untuk bebas asing bagi setiap keinginan dunia, jangan sampai pandangan batinnya menjadi redup dan jangan sampai kepentingan diri duniawi menghalanginya atau nasib buruk menjatuhkannya.
Tidak ada yang lebih manis dari cinta, tidak ada yang lebih kuat, tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih luas, tidak ada yang lebih menyenangkan, tidak ada yang lebih penuh atau lebih baik di surga atau di bumi. Karena cinta lahir dari Allah, 1 Yohanes 4 ayat 7, dan hanya dapat beristirahat di dalam Allah di atas segala sesuatu yang diciptakan. Oke, sekarang saya mau kutip 1 Yohanes 4 ayat 7. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Nah, saudara, kalau kita melihat 1 Yohanes 4 ayat 7, originalitas kasih must be comes from the Lord. Jadi waktu kita bicara tentang cinta, nggak bisa kita kaitkan itu misalnya dari orang-orang seperti Socrates, atau seperti Plato, atau seperti Aristotle, atau seperti Konghucu, atau seperti Lao Tzu dan sebagainya. Nggak bisa. Kenapa? They are just women. They are just human. Ya. Jadi dia cuma manusia. Maka kasih itu berasal dari Allah. Maka waktu mengatakan berasal dari Allah, berarti definisinya harus dari Allah, standarnya harus dari Allah, dan ketetapannya must become from the Lord. Dan bukan hanya berasal, tapi setiap orang yang bisa mengasihi, mereka lahir dari Allah. Jadi orang yang bisa mengasihi Allah itu adalah orang yang lahir dari ketetapan Allah. Allah itu maha tahu. Dan Allah bahkan mengatakan bahwa apa? Sebelum kamu dilahirkan, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Sebelum dunia jadi, Tuhan sudah tahu di dalam kemahatauannya. Maka waktu kita melihat orang yang mengasihi, setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah, dari pengetahuan Allah, lahir daripada kedaulatan Allah, lahir daripada apa yang menjadi perkenanan Allah. Jadi saudara, definisi cinta memang memiliki apa yang namanya mighty power, memiliki great power, memiliki complete good power, tetapi saudara, itu semua hanya bisa menjadi something powerful di saat semuanya itu kembali kepada definisi standar, ketetapan, kedaulatan, pengetahuan, dan perkenanan Allah. Jadi, saudara, berasal dari Allah, bicara tentang originalitas kasih yang secara sempurna adalah dari Allah. Dan orang yang bisa mengasihi itu adalah dari Allah juga di dalam maha pengetahuannya, kedaulatannya. Dan orang-orang yang bisa mengenal Allah itu juga dari kedaulatannya, juga dari pengetahuannya, juga dari setiap apa yang ada pada dirinya. Minggu lalu kita sudah bahas daripada kitab Mazmur. Kita sudah membahas bagaimana God as omnipresence, God as omniscience, God as omnipotence. Kita sudah melihat bagaimana Tuhan itu maha tahu, maha hadir, maha kuasa. Maka itulah kenapa apa yang ada pada diri manusia untuk mengerti tentang cinta atau kasih, semua tidak harus berada di dalam Allah, di atas segala sesuatu yang diciptakan. Di dalam Allah berarti apa? Berarti segala apapun bicara tentang definisi, bicara tentang aplikasi, bicara tentang akan apa yang menjadi konten, semuanya adalah harus di dalam Allah. Karena hanya di dalam Allah itu relevan di atas segala sesuatu. Maka itulah kenapa, saudara, waktu kita kaitkan ini dengan apa yang menjadi pemikiran dari Thomas A. Kempis, maka Thomas Kempis memiliki sesuatu yang sangat-sangat lugas, yaitu adalah kasih itu definisinya harus berasal dari Allah, dan waktu kita percaya bahwa kasih itu penuh kuasa, kuasa yang ada dalam cinta kasih itu hanya menjadi sesuatu yang relevan di saat sebuah itu berada di dalam Allah.
Dan waktu cinta itu dikatakan bisa memiliki akan ketenangan, ketenangan itu pun adalah ketenangan yang berasal dari Allah. Jadi duniawi tidak bisa relevan di dalam cinta karena itu di luar Allah. Maka there is no other way, tidak ada jalan lain selain saudara harus belajar how to imitating Christ. Bagaimana saudara belajar imitating God. Saudara belajar untuk bagaimana mengikuti jejak Tuhan Allah, dan Tuhan Allah menyatakannya di dalam pribadi yang namanya Kristus. Saudara, maka itulah sebuah hal yang indah yang harus ada di dalam diri kita. Oke, mungkin kita bisa next supaya kita bisa tidak buang banyak waktu. Oke. Saya baca ya. Love flies, run, and leaps for joy. It is free and unrestrained. Love gives all for all, resting in one who is highest above all things, from whom every good flow and proceed. Love does not regard the gift, but turn to the giver of all good gift. Love knows no limit, but ardently transcends all bonds. Love feels no burden, takes no account of toil, attempts things beyond its strength, and love sees nothing as impossible, for it feels able to achieve all things. Love, therefore, does great things. It is strong and effective, while he who lacks love faint and fail. Oke, Indonesianya, cinta terbang, berlari dan melompat ke kirangan, itu bebas dan tak terkendali. Cinta memberikan segalanya untuk semuanya, bersandar pada Dia yang tertinggi di atas segalanya. Darinya setiap kebaikan mengalir dan mengalir. Cinta tidak memandang pemberian, tetapi berpaling pada pemberi, the giver. Semua pemberian yang baik. Cinta tidak mengenal batas, tapi dengan semangat melampaui semua batas. Cinta tidak merasakan beban, tidak memperhitungkan kerja keras, mencoba hal-hal di luar kekuatannya, dan cinta melihat tidak ada yang mustahil karena dia merasa mampu mencapai segala sesuatu. Oleh karena itu, cinta melakukan hal yang besar, itu aneh dan efektif, sementara dia yang kekurangan cinta, pingsan, dan gagal. Saudara, yang saya mau tekankan di sini yaitu apa, saudara? Yaitu adalah waktu kita kaitkan ini dengan cinta yang tidak mengenal batas, melampaui semua batas. Ini pun adalah cinta yang sebenarnya terbatas. Kenapa, saudara? Karena cinta yang tidak mengenal batas dan cinta yang melampaui semua batas, ini hanya bisa diberikan di dalam satu cinta yang ada pada the giver. Cinta yang hanya ada pada pemberi cinta. Nah, pemberi cinta inilah satu-satunya yang bisa memberikan cinta yang tidak mengenal batas. The giver inilah yang bisa memiliki semangat melampaui semua batas. Dan cinta yang dari the giver inilah yang bisa melakukan hal-hal yang besar. Dan itu adalah hanya di dalam Tuhan. Jadi, waktu kita melihat, sekali lagi, Thomas A. Kempis, dia menekankan bahwa cinta itu tidak bisa dibaca hanya di dalam apa yang namanya sekedar di dalam perspektif dari kita yang memberi, tetapi kita harus bersandarkan daripada pemberi dari semua. Memberi nggak cukup. Pemberi adalah satu yang harus kita sama-sama tahu bahwa pemberi yang sempurna itulah yang bisa membuat cinta itu relevan. Jadi, saudara, sekali lagi waktu kita bicara cinta kasih, kalau postmodern mengatakan bahwa ya be yourself, be honest with yourself, yaitu adalah desire love-mu lah yang dapat membuat kamu menemukan meaning of life, Alkitab mengatakan tidak. Thomas A. Kempis mengatakan tidak. Kamu punya desire love, tapi kalau tidak fokus kepada the giver of all good gift,
maka saudara punya cinta kasih tidak mungkin adalah cinta yang sempurna. Maka itu penekanan lagi daripada siapa namanya, Thomas A. Kempis. Oke, berikutnya. Oke. Apakah memungkinkan Sarah bisa bacain untuk saya untuk yang ada di layar? Iya, Kak. Thank you. Love is watchful and while resting, never sleeps, weary, it is never exhausted. In prison, it is never in bonds. Alarmed, it is never afraid. Like a living flame and a burning torch, it surges upward and surely surmounts every obstacle. Whoever loves God knows well the sounds of his voice. A loud cry in the ears of God is that burning love of the soul which exclaims, "My God and my love, you are all mine, and I am yours. Depend your love in me, O Lord, that I may learn in my inmost heart how sweet it is to love, to be dissolved, and to plunge myself into your love. Let your love pushes and raise me above myself with a verbal and wonder beyond imagination. Let me sing the song of love. Let me follow you, my beloved, into the east. Let my soul spend itself in your praise, rejoicing for love. Let me love you more than myself, and myself only for your own sake. Let me love all men who truly love you, as the law of love commands, which shines out from you. Thank you. Oke. Saya baca versi Indonesianya. Next bisa sini. Cinta itu waspada dan saat beristirahat tak pernah tidur, tidak pernah habis, tidak pernah terpenjara. Ia tidak pernah terikat, tidak pernah khawatir, tidak pernah takut seperti nyala api dan obor yang menyala. Ia melonjak ke atas dan pasti mengatasi setiap rintangan. Barang siapa mencintai Tuhan, dia sangat mengenal suaranya. Seruan nyaring di telinga Tuhan adalah cinta yang membara dari jiwa yang berseru, Tuhanku dan cintaku, engkau semua milikku dan aku milikmu. Hatiku yang terdalam betapa manisnya mencintai, larut dan menceburkan diri dalam cintamu. Biarkan cintamu memiliki dan mengangkatku melebihi diriku sendiri, dengan semangat dan keajaiban yang melampaui imajinasi. Biarkan aku menyanyikan lagu cinta. Biarlah aku mengikutimu, kekasihku ketinggian. Biarkan jiwaku menghabiskan dirinya dalam pujianmu, bersukacita karena cinta. Biarkan aku mencintaimu lebih dari diriku sendiri, dan diriku sendiri hanya demi dirimu sendiri. Biarkan aku mencintai semua orang yang benar-benar mencintaimu, seperti yang diperintahkan oleh hukum cinta yang terpancar darimu. Nah, saudara, ini menunjukkan bahwa kualitas cinta yang ada pada diri Allah itu adalah cinta yang bukan sekedar besar, powerful, dan sebagainya, tapi cinta yang aman. Jadi secara security itu secure luar biasa. Cintanya itu adalah cinta yang dikatakan sebagai cinta yang aman. Kamu bisa rest. Karena apa? Tuhan did never sleep. Never weary. Never exhausted. Dan kita katakan bahwa dia tidak pernah menjadi cinta yang membawa ketakutan. Justru cintanya itu membawa kita mengalami rest. Bahkan kita melihat bagaimana barang siapa mencintai Allah, dia sangat mengenal suaranya. Berarti kita melihat bagaimana di dalam Tuhan Allah, mencintai Tuhan Allah, kita akan tahu jelas Tuhan maunya apa. Dunia bisa liquid, dunia bisa memberikan sebuah kekhawatiran, tetapi kita akan tahu betul-betul Tuhan punya firman itu apa. Tuhan punya perintah itu apa. Tuhan punya kehendak itu apa. Jadi orang yang betul-betul mengasihi Tuhan dan orang-orang yang memiliki kecintaannya kepada Tuhan, kepada suaranya itu, kepada firman-Nya. Dan di dalam cintanya orang-orang yang mengasihi Tuhan, istilahnya cinta Tuhan itu nomor 1. Cinta Tuhan itulah yang memiliki aku, bahkan melebihi diriku. Melampaui imajinasiku. Ya. Jadi menunjukkan bagaimana cinta yang ada pada diri orang-orang yang percaya pada Tuhan, itu adalah cinta yang memberikan rasa aman, memberikan ketenangan. Bahkan mencintai Tuhan itu something yang bukan dikatakan seperti tadi dikatakan apa?
one-sided only. No, cintanya Tuhan itu justru memberikan one packet totally. Meskipun kita mungkin di dalam dunia secara worldly kita mengalami akan ya penderitaan dan sebagainya, tapi cintanya Tuhan itu adalah cinta yang melebihi diri kita sendiri. Jadi cintanya Tuhan itu memberikan rasa aman melebihi diri kita sendiri. Dan yang melebihi diri kita sendiri adalah apa? Lebih tinggi daripada something worldly. Jadi mengasihi Tuhan itu settingnya bukan ngomong tentang keduniawian. Aduh sakit Tuhan, minta disembuhkan. Oh Tuhan, aku miskin, minta diperkaya. Bukan itu, saudara. Justru cinta yang sejati adalah cintanya memilikimu, mengangkatmu melebihi dirimu sendiri, dan cinta itu relevan bukan sekedar di worldly, tapi juga di dalam tangan Tuhan sendiri. Tangan Tuhan itu bukan di dunia saja, tapi juga tangan Tuhan itu ada di surga. Maka itulah kenapa tidak perlu takut menjadi orang yang mengasihi Tuhan. Oke, terakhir, saudara. Coba. Next slide. Siapa yang ada di sini? Ocha, apakah memungkinkan Ocha membacakan Oke kok. yang bahasa Inggrisnya? Nanti saya akan baca bahasa Indonesianya. Thank you. Okay. Love is swift, pure, tender, joyful, and pleasant. Love is strong, patient, faithful, prudent, long-suffering, vigorous, and never self-seeking. For when a man is self-seeking, he abandons love. Love is watchful, humble, and upright. Love isn't fickle and sentimental, nor is it intent on vanities. It is sober, pure, steadfast, quiet, and guard in all the sense. Love is submissive and obedient to superiors, mean and contemptible in its own sight, devout and thankful to God, trusting and hoping in Him even when not enjoying His sweetness. For none can live in love without suffering. Whoever isn't prepared to endure everything and to stand firmly by the will of the beloved is not worthy to be called a lover. A lover must willingly accept every hardship and bitterness for the sake of his beloved, and must never desert him because of adversity. Oke, thank you. Cinta itu cepat, murni, lembut, menyenangkan. Dan cinta itu kuat, sabar, setia, bijaksana, panjang sabar, kuat, dan tidak pernah mementingkan diri sendiri. Karena ketika seseorang mementingkan diri sendiri, dia meninggalkan cinta. Kasih itu waspada, rendah hati, dan lurus. Cinta tidak berubah-ubah dan sentimental, juga tidak dimaksudkan pada kesombongan. Itu sadar, murni, teguh, tenang, dan dijaga dalam semua indera. Cinta itu tunduk dan patuh pada atasan, jahat dan hina menurut pandangannya sendiri, berbakti dan bersyukur kepada Tuhan, percaya dan berharap kepadanya, bahkan ketika tidak menikmati manisnya, ya sudah perhatikan, bahkan ketika tidak menikmati manisnya. Karena tidak ada yang bisa hidup dalam cinta tanpa penderitaan. Barang siapa tidak siap menanggung segalanya dan berdiri teguh pada kehendak sang kekasih, tidak layak disebut kekasih. Seorang pecinta harus rela menerima setiap kesulitan dan kepahitan demi kekasihnya dan tidak boleh meninggalkannya karena kesengsaraan. Saudara, ini adalah salah satu kalimat yang menunjukkan bahwa sebenarnya cintanya Tuhan itu realistis. Siapa bilang bahwa postmodern love, yang tadi dikatakan oleh siapa tadi, Slavoj Zizek, itu adalah sebuah honest love, adalah cinta yang jujur, cinta yang sempurna, yang bisa menunjukkan sisi yang lain, dan mengatakan bahwa cinta seakan-akan yang tidak realistis itu adalah cinta yang bukan cinta yang sejati. Saudara, justru kita melihat cinta yang dibicarakan di dalam konsep Thomas A. Kempis menunjukkan bahwa apa? Menunjukkan bahwa cinta itu memang cepat, murni, lembut, menyenangkan, dan juga kuat, sabar, setia, bijaksana, bla bla bla. Tapi ingat, ketika seseorang mementingkan diri sendiri, dia meninggalkan cinta. Nah, saudara, ini adalah kalimat yang sebenarnya mengkoreksi konsep daripada orang-orang postmodern waktu mereka mengatakan desire love,
yang adalah cinta, keinginan untuk bagaimana setiap kita bisa terdorong untuk melakukan something yang kita sukai dalam hidup, itu adalah desire love, yang secara likuiditasnya itu adalah self-love. Alkitab mengatakan, dia kutip dari 1 Korintus 13 ayat 4, seseorang mementingkan diri sendiri, itu bukan kasih. Itu adalah meninggalkan kasih. Jadi itulah kenapa waktu dia mengatakan bahwa cinta itu evil, love is evil, dia justru yang one-sided sebenarnya. Jadi sebenarnya dia hanya menekankan love is evil because in reality, dia nggak mau ngomong definisi lagi. Karena bagi dia orang definisi nggak mungkin mendarat secara reality. Nah, Saudara Thomas A. Kempis mengatakan bahwa ingat loh, betul, memang kasih itu memang cepat, murni, menyenangkan, kuat, sabar, setia, bijaksana, bla bla bla. Mungkin secara dianggap sebagai sesuatu yang cuma teori doang. Tapi dia mengatakan bahwa apa? Ini semua harus dijaga dalam semua indera. Dia mengatakan bahwa harus berbakti dan bersyukur kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan, bahkan ketika tidak menikmati manisnya. Istilahnya kalau pacaran bertengkar pun itu adalah cinta. Berbeda pendapat itu adalah bagian dari cinta. Siapa bilang cinta cuma soal kenikmatan atau juga cinta hanyalah something yang cocok-cocok saja? Siapa bilang cinta itu tidak ada gesekannya? Mengasihi Tuhan itu ada gesekannya. Mengasihi sesama juga ada gesekannya. Tetapi meskipun tidak menikmati manisnya, jangan bilang kamu tidak bisa berbakti. Jangan bilang kamu nggak bisa bersyukur. Jangan bilang kamu nggak bisa percaya. Dan jangan bilang kamu nggak bisa berharap sama Tuhan bahwa solusinya apa. Waktu kamu bertengkar sama orang tua, kamu bertengkar sama pacarmu, kamu bertengkar dengan orang temanmu sendiri. Siapa bilang tidak bisa membuat kamu berbakti kepada Tuhan? Tidak bisa membuat kamu bersyukur, percaya, dan berharap kepada Tuhan. Kalimat berikutnya adalah karena tidak ada yang bisa hidup dalam cinta tanpa penderitaan. Jadi penderitaan, kadang-kadang kita mengalami gesekan. Saudara jangan lupa, Tuhan itu adalah berdaulat. Dan Tuhan bisa pakai penderitaan itu, Tuhan bisa pakai kecekcokanmu, Tuhan bisa pakai setiap gesekan itu untuk menunjukkan Tuhan adalah Tuhan. Maka itulah kenapa dikatakan barang siapa nggak sanggup menanggung segalanya, itu nggak bisa dibilang kekasih. Berarti kamu penuntut kasih, tapi kamu bukan kekasih. Kamu cuma minta-minta kasih, tapi kamu tidak menjadi kekasih. Kekasih itu berani menerima apa yang baik dan menerima apa yang kurang sempurna. Saudara dilahirkan dari orang tua. Orang tuamu kadang-kadang adalah orang tua yang sempurna bagimu, tapi juga adalah orang tua yang kadang-kadang tidak sempurna bagimu. Kita tahu orang tuamu nggak sempurna, tapi kenapa kamu masih bisa memanggil dia papa atau bisa memanggil engkau memanggil dia mama? Karena kita tahu meskipun aku tahu dia biji puhau atau dia punya karakter kurang bagus, tapi dia adalah ayahku, dia adalah ibuku, dan dia mengasihi aku di dalam ketidaksempurnaannya. Maka kita yang bisa membaca dengan dewasa kondisi seperti itu, kita menjadi kekasih buat dia. Maka seorang pencinta harus rela menerima setiap kesulitan dan kepahitan demi kekasihnya. A lover must willingly accept every hardship, every bitterness for the sake of his beloved. Saudara, indah loh ini. Kalimat ini indah. A lover must willingly accept every hardship and every bitterness for the sake of his beloved. Dan kata kekasihnya di situ, kata beloved di situ bukan ngomong tentang pacar, tapi tentang Tuhan. Tuhan adalah kekasih kita. Dan kita rela menerima setiap kesulitan, kita rela menerima kepahitan demi kekasih yang sempurna, yang melebihi papa mama kita, melebihi pacar kita, melebihi suami istri kita, melebihi semua yang mengasihi kita.
Kita harus belajar seperti Kristus. Karena Kristus pun menerima kesulitan dan kepahitan demi kekasih. Dan siapa yang dikasih? Tuhan. Dan siapa yang dikasih Tuhan? Kita. Maka belajar sengsara, belajar untuk pahit, belajar sulit, itu baik. Karena waktu kita not prepared to endure everything, and not prepared to stand firmly, is not worthy to be called a lover. Saudara, kita kalau baca kalimat Thomas A. Kempis, kalimatnya memang adalah kalimat yang sastra, kalimat yang sangat lembut. Tapi saudara kalau lihat kalimat ini adalah kalimat yang sejujurnya mengatakan orang-orang yang postmodern waktu dia mengatakan dengan desire love, you can do your love perfectly, with honesty, itu adalah kalimat omong kosong. Karena kejujuran yang sejati di dalam cinta kasih adalah Allah mengasihi kita more than the people who you love. Dan desire love tidak mungkin merepresentasikan Tuhan Allah. Apalagi sudah jatuh di dalam dosa. Maka itu saudara, menunjukkan bahwa apa? Kasih Allah itu melampaui kasih kita dalam mengasihi Allah maupun mengasihi others. Dan waktu tadi saya kutip dari Slavoj Zizek waktu mengatakan, kita tuh cuma bilang mengasihi Allah, tapi kita nggak mau terima traumatiknya. Mengasihi Allah, tapi nggak mau susahnya, maunya enaknya. Memang sebagian orang Kristen jatuh di dalam hal seperti itu. Kalau cuan ikut Tuhan, kalau bocuan tinggalkan Tuhan. Itu adalah realita yang kita tidak bisa pungkiri, itu ada, saudara. Tapi Alkitab mengatakan bukan berarti every Christian adalah orang kayak begitu. Tidak. Kenapa? Karena Kristus, dia justru adalah Allah yang rela datang dunia. Dia melampaui kasihnya kita dalam mengasihi Allah maupun mengasihi sesama. Bahkan dia menerima something yang traumatik. Dia rela mati, rela dicaci maki, rela untuk dihukum, rela dicambuk, diadili, dan bahkan disalibkan. What a traumatic life. Tapi dia lakukan itu sampai akhir. Karena kehendak Tuhan. Dan dia lakukan itu secara perfectly. Menerima traumatik. Seperti Kristus. Slide berikutnya ini adalah yang tadi saya ngomong. Yaitu adalah kita tidak bisa mengatakan bahwa kasih daripada postmodernism itu adalah kasih yang sangat mengerti kita. No. Justru kasih Allah adalah kasih yang paling sempurna untuk menunjukkan kepada kita. Orang-orang yang traumatik, Kristus tanggung. Orang-orang yang nggak sempurna, Tuhan tanggung. Siapa Petrus? Petrus nggak sempurna. Dia menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Tetapi Tuhan berkata apa? Gembalakanlah domba-dombaku. Paulus adalah seorang teroris, tapi Tuhan memanggil dia untuk menjadi seorang evangelis. Tuhan juga disiksa. Tuhan juga diperlakukan dengan tidak adil. Tetapi dia menerima traumatic condition. Kenapa? Karena dia mengasihi orang percaya. Maka saudara, bagaimana dengan saudara dan saya hari ini? Kerohanian kita mengasihi siapa? Kita mengasihi Tuhan itu kenapa? Kita mengasihi orang lain kenapa? Kalau kita mau compare, apa yang dikatakan Thomas A. Kempis? Betul nggak kita mengasihi Tuhan? Kita mengasihi Tuhan waktu enaknya atau kita mengasihi Tuhan waktu susahnya? Terakhir, saudara, slide berikutnya. Ini adalah slide yang saya ambil daripada satu memorial martir dari Henry Lehman dan Samuel Munson. Henry Lehman dan Samuel Munson adalah missionary
untuk orang-orang di Tapanuli. Dan mereka waktu dikirimkan, mereka berdua orang American dari Boston, dan waktu dia dikirim ke Tapanuli Utara, dan akhirnya dalam perjalanan, dia sudah memberitakan Injil pada orang-orang Tapanuli. Tapi akhirnya dalam perjalanan, akhirnya kita melihat dua orang ini akhirnya dimatikan oleh orang-orang lokal. Orang Tapanuli akhirnya melakukan sebuah perbuatan yang sangat-sangat keji. Yaitu apa? Mereka berdua dibantai. Mereka berdua ditelanjangi. Lalu mereka berdua dibunuh. Dan mereka berdua tubuhnya dicincang. Mereka berdua tubuhnya ada sebagian dicincang, sebagian direbus. Lalu tubuhnya mereka berdua dimakan oleh mereka. Dan setelah dimakan oleh mereka, tulang-tulang mereka dibuang di sampah. Dua orang ini kenapa dari Boston bisa datang ke Tapanuli? Sebelum Nomensen di Tanah Batak, sudah ada beberapa orang yang datang. Dan mereka mati konyol. Mereka dari martir. Ini anak ini masih muda, yang satu 29, yang satu 24 waktu berangkat. Tapi akhirnya mereka dibantai, mereka dicincang, mereka dimakan. Dan saudara, setelah semua itu terjadi, justru missionary takut? Enggak. Missionary malah datang lebih banyak lagi. Dan setelah Tapanuli mendengar Injil Kristus, akhirnya mereka membangun memorial martir Henry Lyman dan Samuel Munson, mengingatkan mereka bahwa kasih Tuhan telah menggerakkan mereka berdua dari jauh datang ke Tapanuli untuk membawa the love of Christ, supaya mereka bisa bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sehingga mereka meninggalkan budaya-budaya yang jahat, dan mereka menghidupi budaya-budaya yang benar. Mereka bukan lagi hidup di dalam kanibalisme, tapi mereka hidup sebagai manusia yang berbudaya. Dan mereka penuh dengan kebencian, tapi di dalam Kristus mereka belajar penuh cinta kasih. Saudara, kasih Tuhan sungguh-sungguh relevan untuk mengajarkan kepada kita, yaitu apa? Bahwa sungguh-sungguh kasih membawa kita untuk rela mengalami something traumatic. Tapi bukan untuk manusia, tapi adalah untuk kemuliaan Tuhan. Dan di dalam kemuliaan Tuhan, dua orang ini mungkin jadi martir. Tapi dalam kemuliaan Tuhan, dua orang ini telah membawa Tapanuli mempercayai Kristus. Bagaimana saudara hari ini? Hari ini di era pandemik seperti ini, apa yang kita cintai? Sungguhkah kita mencintai Tuhan? Sungguh kita mencintai jiwa-jiwa. Sungguhkah kita memuliakan Dia? Kiranya sharing ini sekali lagi bisa membuat kita semua belajar memuliakan Tuhan dengan soli Deo Gloria, doing our best for the glory of God. Kiranya Tuhan memampukan kita belajar mencintai more than worldly people. Dan kiranya Tuhan make it possible dalam hidup kita masing-masing. Mengasihi Tuhan melampaui dunia ini. Amin. Mari kita sama-sama tunduk kepala kita bersama-sama berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas kebaikan Tuhan untuk kami bisa belajar dari beberapa tokoh. Kami diizinkan Tuhan belajar dari Agustinus. Kami diizinkan Tuhan belajar daripada Bernard de Clairvaux. Kami diizinkan Tuhan untuk belajar dari Thomas à Kempis.
Dan minggu depan kami akan belajar dari Mr. Eckhart. Tuhan, kami tidak mau kami hanya punya pendidikan teologis yang membuat kami tahu orang ini, tahu orang itu, tahu teologi ini, tahu teologi itu. Tapi kami mau belajar melihat kedaulatan Tuhan di atas setiap apa yang mereka imani. Membuat kami yakin dan percaya Tuhan tidak pernah salah. Kami berdoa kiranya Tuhan melalui pembelajaran-pembelajaran ini membuat kami semakin rendah hati. Membuat kami semakin sadar masih banyak yang harus kami kerjakan bagi Tuhan. Jangan biarkan kami stop sampai di sini. Tuhan, tolonglah kami. Supaya Tuhan yang terus memaksimalkan kami melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Jangan biarkan kami stop sampai di sini. Tapi kami rindu Tuhan, kami dapat belajar melakukan yang terbaik bagi Engkau dan juga belajar menjadi showcase bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami yang kami mohon dan kami serahkan. Kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, cinta yang sempurna, kedaulatan yang indah. Kiranya Tuhan Allah memberikan kekuatan bagi kami melakukan yang terbaik dari hari ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, inilah doa seluruh kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Baik, saudara sekalian, kita akan sama-sama melanjutkan dengan kita akan memberikan persembahan, dan saya persilakan untuk Gracelyn untuk bisa melanjutkan. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semuanya.